Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Pada para jamaah semuanya, azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, azani Allah wa iyyakum jami'an. Mari yang pertama dan utama kita panjatkan puja-puji dan syukur kita semua kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya walhamdulillah pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak melaksanakan ketaatan kepadanya. Ini merupakan nikmat yang agung dan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, dan tidak dari semua hambanya Allah Subhanahu wa taala berikan sebagaimana nikmat yang Dia taala berikan kepada kita. Kita walhamdulillah dimudahkan untuk bangun pagi, ya. Sebelum azan subuh kita dimudahkan untuk qiyamul lail. Kemudian tatkala azan subuh kita pergi menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu hendak melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian sebelum itu dibuka dengan sholat sunnah, yaitu rawatib dan juga tahiyatul masjid. Maka ini adalah nikmat yang besar, disambung dengan inti dari ibadah, yaitu sholat subuh diantaranya. Kemudian masih lagi disambung dengan zikir, dan setelah itu kita laksanakan kewajiban yang lain, yaitu thalabul ilmi. Ini merupakan nikmat yang agung dan besar, maka harus kita syukuri. Semoga dengan syukur kita kepada Allah, nikmat yang sudah ada ini Allah tambahkan. Dan nikmat yang terbesar setelah nikmat ilmu adalah nikmat mengamalkannya, sehingga kelak kita mendapatkan apa yang kita tanam di dunia, yaitu pahala yang berlimpah dari Allah. Sehingga itu semua menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung insyaallah, yaitu mendapatkan rahmat Allah yang selanjutnya, yaitu dimasukkan ke dalam surga insyaallah. Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salam semoga tercurahkan untuk teladan kita, panutan kita semua, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad. Baik kaum muslimin wal muslimat, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama. Sebagaimana biasanya kita akan membaca satu hadis, kemudian kita baca syarahnya, penjelasannya, agar supaya kita mendapatkan faedah-faedah dari apa yang kita baca. Tujuannya adalah supaya kita lebih bisa paham dan mudah untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, keseharian kita. An Abi Mas'udin Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala, lamma nazalat ayatu sadaqah kunna nuhamil ala dhuhurina faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in kathirin faqalu mura'un wa ja'a rajulun akhar fatasaddaqa bi sa'in faqalu innallaha laghaniyyun an sa'i hadha fanazalat alladhina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minin fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Muttafaqun alaih.
Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Jadi Abu Mas'ud Uqbah bin Amr ini termasuk sahabat Ansor, ya, termasuk sahabat Ansor. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hubbul ansor minal iman. Cinta kepada sahabat apa? Ansor itu adalah sebagian dari iman. Maka kita juga wajib cinta kepada sahabat yang namanya Abu Mas'ud Uqbah bin Amr. Karena apa? Cinta kepada beliau termasuk cabang dari keimanan. Al-Badri, beliau termasuk sahabat yang ikut serta di dalam apa? Ma'rakah Badr, dalam peperangan Badar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, lamma nazalat ayatus shadaqah, tatkala turun ayat sedekah. Maksudnya adalah ayat perintah untuk apa? Sedekah. Kunna nuhamilu ala zuhurina, maka kami para sahabat membawa di atas pundak-pundak kami, punggung-punggung kami. Maksudnya membawa apa yang bisa apa? Mereka sedekahkan. Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir, maka ada seseorang yang datang membawa sedekah yang begitu banyak. Faqalu, maka orang-orang munafik berkata, mura, itu lihat itu yang datang itu sedekahnya banyak itu, alah itu riya. Wa ja'a rajulun akhar fatasaddaqa bi sa'i, lalu ada orang lain ya datang sedekah bisain, hanya membawa satu sa', ya, satu apa? Satu sa' itu ya ukuran zakat fitrah itu, ya kan? Faqalu, maka orang munafik berkata, innallaha la ghaniyun an sa'i hadza. Lah, sedikit sekali itu, ya kan? Allah Maha cukup dari hanya sekedar sedekah yang satu sa' sedikit ini. Enggak butuh Allah dengan sedekah seperti itu. Fanazalat, maka turunlah ayat, yaitu di dalam surat At-Taubah ayat 79. Alladzina yalmizunal mutawwi'in, dan orang-orang yang menghina orang-orang yang bersedekah dengan ya kerelaan mereka, minal mu'minin, dari kaum mukminin. Jadi orang-orang mukmin yang rela bersedekah, ya kan? Dan orang-orang yang menghina orang-orang mukmin yang rela bersedekah. Walladzina la yajiduna illa judahum, dan yang dihina itu juga orang-orang yang tidak mendapatkan kecuali apa yang mereka miliki. Dihina oleh mereka orang-orang munafik. Turun ayat Taubah, surat Taubah ayat 79, yang mana komplitnya kalau di dalam hadis ini memang terpotong. Yang komplitnya adalah kita baca, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minin fis shadaqati walladzina la yajiduna illa judahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Dan orang-orang yang yalmizunal mutawwi'in, ya, mereka itu kalau bahasa Jawa mempaido. Apa, Pak? Memaido. Dan orang-orang yang memaido, gitu ya. Orang-orang mukmin yang mana mereka itu bersedekah dengan kerelaan hati. Dan juga yang dipaido lainnya apa? Orang-orang yang bersedekah tidak mendapatkan kecuali apa yang mereka apa? Miliki. Tadi hanya satu apa, Pak? Satu sa' saja. Fayaskharuna minhum, maka orang munafik tadi ya menghina, mengejek mereka. Sakhirallah minhum, maka Allah akan mengejek mereka kelak di hari kiamat. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang apa? Yang pedih. Surat At-Taubah ayat 79. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an. Hadis yang mulia ini ya memberikan faedah kepada kita. Bahwasanya apa, ma'asyiral mu'minin, dikatakan di dalam hadis tadi, lamma nazalat ayatus shadaqah kunna nuhamilu ala zuhurina. Tatkala turun ayat sedekah, maka kami langsung membawa di atas punggung-punggung kami, di atas pundak-pundak kami apa yang kami miliki untuk apa? Bersedekah. Ya. Jadi di sini ada fadlus sedekah. Ada apa? Keutamaan apa? Sedekah. Nah, pertanyaan gini, sedekah itu kenapa dinamakan sedekah? Jadi sedekah itu kenapa dikatakan sedekah? Saya Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjelaskan, wa summiyat sedekah li'anna
badzal mali lillahi azza wa jalla dalilun ala sidqil imani billah. Dan sedekah itu dinamakan dengan sedekah ya, dikarenakan memberikan harta lillahi azza wa jalla, karena Allah. Memberikan harta karena Allah itu adalah dalilun, adalah petunjuk, indikasi benarnya iman yang ada pada diri orang tersebut kepada apa? Allah. Ya, sedekah, ya kan? Sad dal sama apa? Qaf sama dengan sidqun. Ya, sedekah sama dengan apa, Pak? Sidqun. Sidq itu apa? Benar, jujur kan gitu ya. Jadi sedekah lillah itu menunjukkan, itu indikasi apa? Iman yang ada pada hati atau pada diri seseorang itu apa, Pak? Benar. Oleh karena itu sedekah dinamakan apa, Pak? Sedekah, seperti itu. Dari apa? Sedekah yasduku, yang artinya apa, Pak? Jujur atau benar, begitu. Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum. Kenapa seperti itu? Fa innal mal minal umur al mahbubah lin nufus. Karena harta itu termasuk perkara yang dicintai oleh apa, Pak? Jiwa kita. Saya mau tanya ini ya, jamaah masjid Al-Ikhlas ini ya. Namanya juga Al-Ikhlas ya. Ada nggak ini jamaah masjid Al-Ikhlas nggak suka uang, nggak suka harta? Ada nggak, Pak? Kira-kira ada nggak? Buktinya setiap hari kita apa, Pak? Kerja, ya kan? Ya, semua kita, jiwa kita itu senang kepada apa, Pak? Harta. Kalau dagang laris ya kita alhamdulillah dagangnya Bapak laris, seperti itu. Bahkan ya, orang mancing itu dapat sama nggak dapat, senang mana? Dapat sama nggak dapat, senang mana, Pak? Senang dapat kan gitu ya. Padahal itu apa, Pak? Mancing kan gitu ya. Seperti itu. Jadi memang dasar manusia itu apa? Cinta kepada apa, Pak? Salah satunya harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Di dalam surat Al-Fajr dikatakan wa tuhibbunal mal, dan kalian wahai manusia mencintai harta hubban jamma, dengan kecintaan yang besar. Cinta harta kok bisa apa? Menginfakkan apa? Hartanya. Oh, ini menunjukkan apa, Pak? Kecintaannya kalah dengan suatu hal. Apa itu? Iman kepada Bapak Allah. Ini perintah Allah. Berarti ketika dia itu bisa menginfakkan apa yang dia cintai, ini adalah bukti, indikasi bahwasanya si orang ini apa? Termasuk orang yang beriman. Apa syaratnya tadi? Lillah. Dia sedekahkan apa, Pak? Lillah, ya, seperti itu. Karena sudah kita pelajari ya, orang itu casingnya ke sekolahan pakai apa, Pak? Seragam sekolah. Atau di sini ya, mohon maaf ya, misalnya yang guru seragam apa, Pak? Seragam apa itu? Korpri ya? Ya, seragam apa, Pak? Orang tekan sekolahan era itu, Pak. Ada nggak, Pak? Seragam, tapi nggak sampai apa? Sekolah. Ya ada saja kan gitu. Ya, seperti itu. Tidak sampai. Ya sama, sedekah yang tidak sampai, maksudnya tidak menunjukkan keimanan juga ada. Apa tadi? Kan syaratnya lillah. Berarti ini yang dilakukan bukan karena Bapak Allah. Seperti itu. Oleh karena itu di dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan sampai kalian bisa menginfakkan apa yang kalian cintai. Nah itu. Jadi keutamaan apa? Sedekah. Mengapa? Karena sedekah adalah bukti, adalah indikasi bahwasannya apa? Orang tersebut adalah termasuk orang-orang yang beriman. Selanjutnya ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an. Falamma nazalat hadhil ayah ja'ala sahabatu radhiyallahu anhum yubadiruna wa yusari'una fi badli sadaqat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi adatuhum annahum idza nazalatil ayatu bil awamir badaruha wamtathaluha wa idza nazalat bin nawahi badaru bitarkiha. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan pula apa itu? Bahwasannya para sahabat
di antara perangai terpuji mereka adalah mereka itu bersegera melaksanakan perintah Allah. Dikatakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, para sahabat itu kalau turun ayat yang mana ayat itu isinya perintah, maka badaruha wamtathaluha, mereka bersegera melaksanakan ayat tersebut. Apa isinya perintah dilaksanakan. Apabila ayatnya berisi larangan, maka mereka bersegera untuk apa Pak? Meninggalkannya. Contoh, walidza lamma nazalat ayatul khamri, tatkala turun ayat apa Pak? Khamr, maksudnya ayat larangan ya dari apa Pak? Khamr. Allati fiha tahrimul khamr, yang mana di dalam ayat tersebut ada pengharuman khamr. Wa balaghat qauman minal ansor, sampailah ayat tersebut kepada sebuah kaum dari Ansor. Wa kanal khamru baina aydihim yashrabuna qabla an yuhram, dan khamr itu sudah biasa ada pada diri mereka. Mereka biasa minum khamr. Ibaratnya khamr itu kayak ya mungkin kayak apa ini Pak? Teh ini ya. Khamr itu dulu di kalangan sahabat kayak apa Pak? Teh. Samben-samben orang itu apa? Minum khamr, ya kan, seperti itu. Tatkala turun ayat tersebut ya, famin hini masamiul khabar, dari pertama kali mereka mendengar kabar turun ayat pengharuman apa? Khamr, aqla'u anil khamri, langsung ditinggalkan apa Pak? Khamr. Tsumma kharaju. Jadi ketika minum begini Pak ya. Inilah yang putih ini ya. Khamr abang, khamr apa ini Pak berarti ini Pak? Khamr apa ini Pak? Khamr putih ya. Bismillah. Aqla itu khamr qad hurim, khamr qad hurim, langsung apa Pak? Ora kayak kita kalau sahur itu Pak. Ya Allah dintekne itu langsung apa Pak? Aqla, langsung apa Pak? Stop. Nah, habis itu apa Pak? Setelah stop, apa yang mereka langsung kharaju, lalu keluar bil awani, membawa apa Pak? Periuk-periuk, membawa apa Pak? Wadah-wadah ya. Fil aswaq, ke mana Pak? Keluar ya, ke jalan-jalan, ke mana-mana, ke pasar-pasar, hatta jaratil aswaq fil khamr, lalu dituang ke saluran air. Dia Bapak dituang ya, dibuang di situ ya. Seperti itu para sahabat. Kalau kita kose iki dawe iki Gusti Allah ini dawe ini, perintah ini, dalil ini wajib apa? Sunnah. Kalau kita ya pikir sih ya kan gitu. Kose iki larangan iki haram apa makruh. Ya kalau sahabat enggak, pokoknya itu perintah apa Pak? Allah, langsung apa Pak? Sami'na wa asaina. Ya, seperti wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kalau kita ya jangan sampai sami'na wa asaina, tapi ya kita biasanya sami'na wa kose. Nah, ya kan gitu. Dipikir-pikir sih ya. Kalau mereka tidak, haram, langsung apa Pak? Tinggalkan, seperti itu ya. Wa hadza huwal wajib ala kulli mukmin, dan inilah yang wajib bagi setiap mukmin. Idza balaghahu 'anillahi wa rasulihi syai'un an yubadir bima yajibu alaihi. Kalau suatu kewajiban dari Allah dan Rasulnya sampai kepada dia, maka ya dia harus bersegera dengan apa yang wajib untuk dilaksanakan segera. Kalau itu perintah, segera apa Pak? Dikerjakan, dilaksanakan. Kalau itu larangan, segera apa Pak? Ditinggalkan. Oh ternyata ini tidak boleh, ya sudah apa Pak? Ditinggalkan. Oh ini ternyata perintah, bisa dilakukan, maka apa Pak? Segera dikerjakan. Sahabat, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan kepada mereka perintah untuk sedekah, anjuran untuk sedekah, ya tidak bertanya-tanya, Ustaz, ya Rasulullah ini wajib apa? Hanya sekedar anjuran. Pokoknya itu dari Rasulullah langsung apa Pak? Pulang ke rumah bawa, dipikul. Ada yang bawa banyak, ada yang bawa apa Pak? Sedikit. Ya kan, seperti itu. Langsung dikerjakan. Apa yang dia punya diberikan. Beda dengan kita. Ya, terkadang kita itu memberi kepada orang lain dengan niatan apa Pak? Kita kadang memberi kepada orang lain dengan niatan apa Pak? Ya, dengan niatan kadang-kadang ya mengharapkan ya dibalik meneh, ya kan? Nah,
sehingga itu ya tidak baik bagi kita, tidak mendapatkan pahala. Ya, buktinya apa Pak? Ya kadang-kadang ya itu undangan ini hari Ahad, jenengan ada nggak ulem? Ya kan? Ada nggak Pak? Nah itu diniatkan lillah. Diniatkan apa Pak? Lillah, ya kan, seperti itu. Adapun besok kembali, ya alhamdulillah. Kalau enggak, insya Allah kita yakin kembali di mana Pak? Kembali di mana? Di akhirat, seperti itu. Bukan berarti ini sombong, berarti aku nikahnya anakku ora oleh nyebar undangannya, boleh, ya boleh. Tapi jangan sampai kita meniatkan apa Pak? Yang kita berikan itu untuk apa Pak? Dikembalikan eman-eman. Tidak dapat apa Pak? Pahala. Oleh karena itu Abu Abdillah mengatakan sebenarnya kultur kita, masyarakat kita itu adalah banyak sekali amal-amal yang sudah menjadi budaya kita, amal soleh. Tinggal menata apa nih? Niat, ya. Apa Pak? Ya pergi kemana Pak? Walimah, bawa apa Pak? Bawa amplop, beras, ya dan seterusnya, ya. Kalau di luar sana, ya luar Jawa itu bawanya itu semampunya. Kalau sini kan ada apa namanya? Ada batas minimalnya Pak. Ada yang tidak tertulis itu loh. Ya nek konco, ya kalau apa nggak kenal, maksudnya itu yang biasa berapa di sini Pak? Ya, biru ya. Rodok konco berapa Pak? Abang. Keluarga dekat berapa? Abangnya cacah? Nah, luru 5 kan gitu kan? Seperti itu. Ada yang tidak tertulis. Ya kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala membantu apa Pak? Saudara kita seperti itu. Kalau di luar sana saya pernah hidup di seberang Bali sana, ya kan? Itu dibuka ya isinya 2.000 ada Pak. 2.000, 5.000 ada. 2.000, 5.000 ada. Ya karena memang budaya saya seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Ya kan? 2.000, 5.000 ada di sana itu ya. Ya kan? Oleh karena itu sebenarnya baik ya, di budaya kita itu sudah Bapak baik ya. Ada orang sakit dijenguk, nggak mungkin jenguk cuman apa Pak? Uang tok gitu ya. Ya raketan bawa Bapak apa? Nah, kita niatkan semua itu lillahi ta'ala sehingga Bapak kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan itu. Selanjutnya ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum ya. Di antara faedah yang selanjutnya, di antara sifat orang-orang yang tercela, yaitu orang-orang munafik dan kroco-kroconya dan konco-konconya. Itu adalah Bapak, apapun yang diperbuat oleh orang yang beriman itu mesti apa Pak? Mesti salah. Gowo akeh apa Pak? Boleh. Kuwi gur padune gur riya. Ya kan? Padune kuwi gur apa? Pengen gaya, pengen apa? Dilem, ya kan? Ning go sithik, bawa sedikit apa Pak? Oke lutil, cetil men ta dadi wong ya Allah, ya Allah. Nyumbang gur, nyumbang gur 10.000. Ya kan seperti itu. Nek nggawa akeh ketoke kaya riya kayak ketoke riya. Iki lah cedak-cedak bagi. Nah, ini kan deket-deket kan. Wah kayak riya kayak kan gitu. Kalau kita tidak bisa, kan kita tidak bisa baca. Apa ketika bawah itu ada di gegernya ada aku riya lo? Ada nggak Pak? Nggak ada tulisannya. Maka kita wajibnya itu hanya satu, husnudon, kita doakan infaknya, sodakohnya semoga diterima apa Pak? Allah. Adapun dia riak tidak riak itu urusan dia dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita tidak boleh ibaratnya membici orang lain dengan amalan yang dia perbuat selama itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, ya kan? Oleh karena itu ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya begitu dahsyatnya ya orang munafik itu ya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Apapun yang dikerjakan oleh orang yang beriman pasti salah ya. Oleh karena itu faja'a rajulun bi shadaqatin katsirah wa ja'a rajulun bi shadaqatin qalilah. Fa kanal munafiqun idza ja'a ar-rajulu bis shadaqatil katsirah qalu hadza mura wal billah. Orang munafik itu sifatnya kalau ada orang bawa sedekah banyak, mereka mengatakan ini riya. Waliyadzubillah. Ma qasada bihi wajh Allah. Dia bawa sedekah yang banyak ini niatnya bukan karena wajah Allah,
Tapi kalau orang datang dengan apa Pak? Sedekah yang sedikit, innallaha ghaniyun anhu. Allah tidak butuh sedekah dia, sedikit sekali ya, cetil sekali jadi orang ya Allah. Nah seperti itu. Ma'asyiral mu'minin azanillahu iyyakum jami'an. Oleh karena itu orang munafik itu besok tempatnya di mana Pak? Di keraknya neraka. Ya kan, di keraknya apa? Neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Ya, sungguhnya orang-orang munafik tempatnya di dasarnya neraka. Naudzubillah. Oleh karena itu ya jangan sampai kita terjangkit ya penyakitnya orang-orang apa Pak? Munafik ini. Kalau ada di diri kita langsung kita istighfar, astagfirullah. Saya kan enggak tahu apa yang dia apa? Di dalam hatinya, ya. Saya kan enggak tahu. Jadi jangan apa? Menjas seperti itu. Selanjutnya ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an. Faedah yang bisa kita ambil dari apa namanya? Dari hadis yang mulia ini bahwasannya orang-orang yang menghina orang-orang yang beriman, kelak mereka akan mendapatkan penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana di dalam hadis yang sudah kita pelajari pula, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan perang dengan dia. Kata Allah begitu dalam hadis qudsi, man adzali waliya, barang siapa menyakiti waliku. Dan orang beriman itu termasuk apa? Walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk apa? Walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Dia taala itu walinya orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang munafik walinya adalah siapa ini? Tagut. Orang-orang yang kafir walinya adalah apa? Tagut. Walladzina kafaru auliya'uhumut tagut. Dan orang-orang yang kafir termasuk orang-orang munafik walinya adalah tagut. Ya. Sedangkan orang-orang yang beriman walinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang-orang yang menghina seorang mukmin ya dengan apa yang dia kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar dia dengan ya siksaan yang pedih. Wal iyadu billah. Wa fi hadza dalilun ala hirsis sahabah alas tibakil khair wa mujahadatihim anfusahum ala dzalik. Hadis ini juga menunjukkan semangatnya para sahabat untuk bersegera berlomba di dalam apa Pak? Kebaikan. Jadi sifatnya para sahabat itu berlomba di dalam apa Pak? Kebaikan. Beda dengan kita. Terkadang kita itu apa Pak? Berlambat-lambat apa Pak? Kebaikan ya. Misalnya ada tetangga kita duwe gawe ya, atau ada tetangga kita ya pokoknya misalnya kematian dan seterusnya, usung-usung kursi dan seterusnya ya kan, temannya sudah ngusung berapa? 5, padahal kita mampu juga untuk ikut serta ya, ngeri-ngeri biar ngusung berapa Pak? Siji wae ya kan, padahal ngusung 5 ya jane ya apa Pak? Kuat ya. Ya, seperti itu dan seterusnya. Tapi kalau sahabat bersegera, dan ini sifat apa Pak? Sebenarnya ini sifat nenek moyang kita. Ya zaman dulu itu kalau ada kebaikan, zaman saya masih kecil itu ada kebaikan apa? Itu bersegera untuk apa Pak? Untuk mengerjakannya. Misalnya angkat opo gitu, itu rasa dikon langsung apa Pak? Langsung otomatis pengen jadi yang ikut serta dalam ngangkat apa gitu kan. Seperti itu. Kalau sekarang ya lide ya, klenyam kan gitu ya. Nunggu ada yang apa Pak? Ngangkat dulu, itulah sifat kita ya kan, seperti itu. Beda dengan para sahabat ya. Wa fi hadza dalilun aidan ala anna Allah azza wa jalla yudafi 'anil mu'minin. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah akan membela orang-orang yang apa Pak? Beriman. Karena tadi dikatakan di dalam ayat bahwasanya apa? Ketika orang-orang munafik menghina kaum muslimin, menghina orang-orang yang beriman, maka yang akan menghinakan mereka siapa? Allah. Akan menghinakan orang munafik tersebut siapa? Allah. Berarti ini menunjukkan Allah itu membela apa Pak? Orang-orang yang beriman. Nah, seperti itu. Wa fihi dalilun ala syiddatil adawati minal munafiqina lil mu'minin. Nah, ini. Hadis ini juga menunjukkan betapa besarnya permusuhan orang-orang munafik kepada apa Pak?
Orang-orang beriman. Jadi cirinya orang munafik itu memusuhi apa Pak? Orang-orang yang beriman. Maka jangan sampai kita menjadi apa Pak? Orang-orang yang berkesing mukmin tetapi memusuhi apa Pak? Saudara apa Pak? Mukmin, ya kan? Mohon maaf ya kepada saudara mukmin ora seneng, tapi kalau kepada apa Pak? Ya, selain mukmin malah kadang apa? Kadang apa? Malah senenge melebihi apa Pak? Batas misalnya seperti itu. Ya jangan. A'udzubillah tsumma na'udzubillah. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Jadi sifatnya orang yang beriman itu ya keras kepada orang yang tidak beriman dan ruhama, ya. Walas asih kepada sesama orang mukmin, innamal mu'minuna ikhwah, seperti itu. Wa annal mu'minin la yaslamuna minhum, dan orang mukmin itu tidak selamat dari apa Pak? Dari tipu daya orang munafik. Jadi kalau kita itu mendapatkan apa Pak? Gangguan dari orang-orang munafik, ya itu memang sunatullah. Para sahabat saja apa yang dikerjakan itu selalu apa Pak? Salah di mata orang munafik. In amilu katsiran sabbuhum wa in amila qalilan sabbuhum. Kalau orang mukmin itu ngamal banyak ya dia paido, ya kan? Ngamal sedikit ya Bapak dinyek di paido, kan gitu. Alah umroh kaki padune pamer, ya kan gitu. Alah umroh pamitan, alah kaki gur pamer. Kalau kita ada sifat seperti itu kita hilangkan, jangan sampai. Kan kita nggak tahu apa yang ada di dalam hati apa Pak seseorang. Jangan sampai. Naudzubillah. Ya, waliyadzubillah. Ada orang cerita tentang kebaikannya, ya. Urusan dia dengan siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala. Kai senengnya nggono pomar pamer, ya. Ya enggak tahu kita kan apa yang barangkali itu untuk memotivasi kita supaya kita apa Pak? Juga melakukan hal yang sama. Apakah Utsman bin Affan ketika beliau itu mensedekahkan hartanya berapa Pak? 1000 dinar di pangkuan Rasulullah. Jadi kayak orang ngesok kayak apa Pak? 1000 dinar itu disoknya di mana? Di pangkuannya Rasulullah. Kerincing gitu Pak. Lalu apa Pak? Rasulullah setelah itu dicaruk-caruk gitu loh Pak, ya. Ya. Itu apakah kira-kira itu Utsman itu riya apa Bu? Apa tidak itu Pak? Ya, enggak mungkin Utsman bin Affan apa Pak riya. Seperti itu. Dan Rasulullah enggak, "Kowe ngopo man? Kowe riya to man?" Enggak kayak gitu. Enggak ada. Ya kan? Enggak. Malah Rasulullah bersabda, "Ma darra Utsman ba'da hadza." Tidak ada yang memadarati Utsman setelah ini. Ya seperti itu. Ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an. Sehingga ya sekali lagi ma'asyiral mu'minin, kebaikan itu yang menilai adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Riya tidak riya itu yang mengetahui hanya Allah dengan orang yang melakukannya. Maka kita hanya menghukumi zahirnya. Kalau dia sudah cerita aku ndek ini riya, ya sudah berarti apa Pak? Itu pengakuan dari apa Pak? Dia. Selama kita tidak tahu ya tidak boleh kita itu apa menjas biji dan seterusnya. Faedah yang terakhir ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum, ya tidak boleh kita itu ya menyepelekan kebaikan walaupun itu hanya Bapak sedikit, ya seperti orang-orang munafik ketika sedekahnya hanya 1 sak dia Bapak dipaido. Dikatakan bahwasanya wa kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyah, betapa banyak amal yang sedikit dibesarkan pahalanya karena Bapak niat yang benar, niat yang ikhlas. Sebaliknya wa kam min amalin kabirin tusaghirhun niyah, betapa banyak pula amal yang besar ganjarannya jadi apa Pak? Kecil atau bahkan tidak berpahala. Kenapa? Yang salah apanya? Niatnya, ya kan? Sehingga ma'asyiral mu'minin tidak boleh kita itu meremehkan kebaikan walaupun di mata kita itu hanya sepele, hanya apa Pak? Sedikit. La tahkiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan engkau sepelekan kebaikan walaupun itu hanya sedikit. Bisa jadi sedikit itu dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya sampai segede apa Pak? Gunung. Lebih-lebih Pak sedekah ataupun amal kebaikan yang itu besar manakala dibarengi dengan niat yang apa Pak? Benar, insya Allah lebih dikembangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang bisa ikhlas di dalam beramal, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sifat-sifat
orang-orang munafik. Di antaranya adalah melihat apa yang dikerjakan oleh orang lain selalu salah di matanya, melihat bahwasanya apa yang dikerjakan oleh orang yang beriman selalu tidak benar menurut dia, wal iyadzu billah. Semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada luput dan salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.